Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Hukum Pidana. Pada pertemuan 9 ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-8 tentang pemidanaan. Di sini kita akan membahas tentang konsep pemidanaan lanjutan. Rekan-rekan sekalian, pemidanaan ini memiliki konsep dasar sebagai suatu penghukuman. Apabila kita menggunakan dan mengutip kalimat yang dikemukakan Profesor Andi Hamzah, penghukuman itu diartikan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukuman. Dan beberapa konsep lain bahwa peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, melainkan bidang perdata juga. Sehingga konsep penghukuman ini adalah konsekuensi dari suatu pelanggaran dari ketetapan regulasi yang disepakati di dalam undang-undang. Terkait dengan penghukuman dalam konsep pidana, kita akan melihat suatu lembaga pemasyarakatan di mana berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan konsep Pancasila itu menjadi pointer utama dalam konsep lembaga pemasyarakatan, dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahannya. Maka kita lihat di slide selanjutnya bahwa permasyarakatan dan penjara. Nah, peralihan antara konsep kalimat penjara dan pemasyarakatan itu diawali dari konsep penjara yang menekan pada unsur pembalasan, sebagaimana yang tertuang dalam teori absolut di pertemuan sebelumnya, bahwa teori pembalasan dan konsep penjara ini lebih condong menggambarkan balas dendam dan penjeraan, sehingga rehabilitasi itu tidak menjadi corong utama di dalam konsep penjara. Nah, perubahan penjara dan paradigma penjara menjadi lembaga pemasyarakatan ini adalah suatu kondisi yang positif, di mana narapidana akan diposisikan sebagai warga binaan yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya untuk kembali lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi. Jadi ada pembinaan di sini dalam konsep pemasyarakatan yang berbeda dengan konsep penjara. Resosialisasi warga binaan. Resosialisasi adalah konsep pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan guna mempersiapkan warga binaan itu siap untuk kembali lagi ke masyarakatan, siap untuk menjadi warga yang baik lagi, dan siap untuk berbaur lagi dengan masyarakat dengan keterampilan dan dengan kemampuan yang tepat agar mudah berbaur lagi dengan masyarakat. Prinsip kemasyarakatan, pertama pointer di nomor 1 adalah pengayoman, menjadi warga negara masyarakat yang baik dan berguna. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan bukan penyiksaan. Ketiga, bukan balas dendam, dan hal itu menjadi konsep pemisah antara penjara dan lembaga pemasyarakatan. Keempat, negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk. Tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk, sehingga ada konsep pembinaan di dalamnya agar mereka bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi di dalam ketika masuk dan dirampas kemerdekaannya dan kembali ke masyarakatan ke masyarakat dengan baik. Selanjutnya, selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan dari pergaulan. Selanjutnya, pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, melainkan untuk mempersiapkan mereka agar bisa berbaur lagi di masyarakat. Ketika kembali lagi berbaur ke masyarakat, mereka bisa beradaptasi dengan mudah dengan keterampilan baru dan pengembangan keterampilan yang diperoleh di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan Pancasila. Selanjutnya, mereka harus diperlakukan sebagai manusia, dijauhi pidana hilangan kemerdekaan.
Selanjutnya, menyediakan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Nah, terima kasih. Demikian pertemuan ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.